Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Yuninya pakai Y ya. Oke, di video kali ini aku bakalan jawabin semua pertanyaan yang kalian kasih ke aku. Baik itu kalian yang komentar di kolom YouTube atau kalian yang nge-DM ke aku. Aku bakalan jawabin semua pertanyaan kalian yang masuk ke aku. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian, karena berkat kalian yang nontonin video aku terus, sekarang subscriber aku bertambah menjadi 1000. Yeay! Nah, jadi dalam rangka merayakan 1000 subscriber ini, aku bakalan jawabin semua pertanyaan kalian yang masuk ke Instagram aku maupun ke YouTube aku. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan like channel aku supaya aku bisa terus berbagi video buat kalian. Oke, di segmen Random Talk kali ini aku bakalan jawabin semua pertanyaan kalian yang masuk ke Instagram aku maupun ke YouTube aku. Nah, sebelumnya aku kan share video ke kalian cara cepat menambah 25 SKP video ini. Nah, banyak banget yang DM ke aku, yang komentar di YouTube aku, nanyain berbagai macam pertanyaan. Ada juga pertanyaan yang aneh-aneh, nggak nyambung sama bahasan video. Ada juga yang minta inilah, minta itulah. Jadi sekarang aku bakalan jawabin pertanyaan kalian biar kalian semua paham dan puas. Oke? Sebelumnya, aku nggak bakalan sebut namanya, aku bakalan blur namanya, tapi aku bakalan screenshot si pertanyaan ini dan aku cantumin di sini. Tapi hanya sebagian, ada yang sebagian juga aku nggak publish juga, dan yang pasti aku pasti blur nama-nama si yang komentar ini. Pertanyaan yang pertama, Kak, gimana kalau yang nggak kerja untuk memenuhi 25 SKP? Oke, sekarang aku jawab ya. Gini ya, aku kurang tahu untuk yang nggak kerja itu sistem untuk perpanjangan STR itu seperti apa. Yang jelas, ketika kamu ingin memperpanjang STR kamu, itu kalian wajib banget memenuhi 25 SKP untuk yang tahun sekarang. Nggak tahu juga ya, untuk tahun-tahun berikutnya masih berlaku atau enggak sih 25 SKP ini. Cuman kalau misalnya untuk sekarang itu masih diwajibkan untuk perpanjang 25 SKP. Nah, si 25 SKP ini didapatkan dari yaitu tadi pelayanan klinis, terus seminar, ngedosenin, terus baksos dan lain-lainnya. Intinya sih yang bersangkut pautan dengan pekerjaannya. Jadi untuk yang nggak kerja gimana untuk memenuhi 25 SKP, ya sebaiknya sih kamu tanya dulu ke kantor IBI di daerah kamu, atau misalkan kamu magang-magang dulu di BPS, atau misalkan magang dulu di mana, atau misalkan nggak jadi bidan yang melayani juga, kamu bisa jadi dosen atau misal ikut seminar. Tapi kalau cuman hanya seminar aja itu tidak memenuhi 25 SKP, tetap harus melakukan poin-poin SKP yang lain gitu. Pertanyaan yang kedua, Kak, kalau D3 itu bisa dapat STR atau enggak, atau D4 atau S1 dulu? Jawabannya adalah D3 itu bisa langsung dapat STR ya. Karena sekarang kan masih banyak tuh D3 kebidanan yang masih dibuka dan juga masih berlaku bidan yang lulusan D3 kebidanan. Nggak kayak dulu, kayak misalkan D1 kita harus sekolah lagi ke D3 karena D1-nya udah dihapus. Sekarang kan D3-nya belum dihapus. Jadi kalau misalkan kalian kuliah D3 kebidanan aja, kalian tetap bisa dapetin STR, termasuk yang kuliah D4. Tetapi kuliah yang D4-nya itu yang dari SMA loh. Kayak misalkan keluar dari SMA, kalian langsung sekolah kebidanan, ngambil jurusan D4 kebidanan. Itu kalian bakalan langsung dapat STR nanti setelah lulus. Kalau misalkan D4-nya S1-nya ekstensi, yang kayak aku, kayak misalnya D3 dulu, lanjut ke S1 atau ke D4, itu nggak akan dapat STR. Kalau misalkan nanti kamu kuliah lagi misalnya D4, dapat lagi STR, S1 dapat lagi STR. Enggak, tapi kalian dapat STR-nya ketika kalian D3 kebidanannya. Kecuali seperti yang aku bilang tadi, kalian sekolahnya dari misalkan lulus SMA, kalian langsung ngambil jurusan D4 kebidanan atau S1 kebidanan, bukan ekstensi ya. Jadi kalian langsung, kalau misalkan kalian ngambil dulu D3 kebidanan, ya berarti STR kalian
keluarnya D3 kebidanan gitu. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan nanti kalau udah habis STR-nya, kalian bisa naik level ke D4 atau S1. Pertanyaan yang ketiga, cara dapat buku log gimana Kak? Nah, ini pertanyaan yang banyak banget masuk ke DM aku dan ke YouTube aku. Pertanyaannya itu aja ya. Karena aku udah jelasin ke kalian dari video ini ke video ini, aku udah jelasin ke kalian kalau misalkan kalian pengen dapetin logbook, itu kalian harus ikut pelatihan Midwifery Update dulu. Jadi buku ini nggak sembarangan bisa didapetin sama kalian kalau kalian nggak mengikuti pelatihan ini. Ingat ya, pelatihan ini tuh wajib. Jadi aku saranin ke kalian kalau misalkan ada pelatihan Midwifery Update, kalian ikut aja. Jangan nunggu nanti disuruh gitu. Karena pelatihan ini sejatinya itu wajib sebelum ada pandemi ini. So, jadi dapetin buku logbook itu kalian harus pelatihan dulu ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, minta buku logbooknya dong. Aku juga ikut pelatihan dulu baru dapat logbook. Jadi jangan minta-minta ke orang lain dong. Kalian harus ikut pelatihan juga karena orang lain juga kan bayar ikut pelatihannya. Masa mau minta-minta? Pertanyaan selanjutnya dari bla 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 bla. Kak, aku dengar di daerah lain tuh ada yang kayak misalnya bayar berapa juta itu bisa langsung perpanjangan STR tanpa harus memenuhi 25 SKP dan juga ikut pelatihan. Kalau aku sih tidak menyarankan sekali ya kalian untuk bayar kayak gini, karena menurut aku ini masuknya nyogok-menyogok, jadi nggak baik. Ya pokoknya jangan mau deh kalian kayak misalkan harus bayar berapa juta gitu, udah beres aja 25 SKP sama perpanjangan STR untuk perpanjangan STR gitu. Lebih baik sih usaha sendiri, udah jelas gitu capeknya, kayak misalkan ngerasain pengalaman gitu, hitung-hitung kayak misalkan kalian ikut pelatihan ya ilmunya dapet gitu. Kalau misalkan kalian nulis-nulis gitu, ya hitung-hitung menggali, mengasah kembali tulis-menulis kalian ketika kuliah dulu. Jadi apa ya, kalau menurut aku sih daripada kalau aku sendiri pribadi aku sendiri daripada harus bayar kayak gitu tinggal beres, aku mendingan ngerjain dari sekarang ataupun sistem kebut semalam juga gitu. Yang penting aku ngerjain sendiri, real sendiri, terus ikut pelatihan juga ada akunya gitu, daripada harus dikerjain sama orang lain. Itu rugi banget, pengalamannya nggak ada, jadi kalian nggak bisa dan nggak ngerti. Kayak misalkan aku kan asalnya nggak ngerti tentang 25 SKP ini, tapi karena ngerjain sendiri dan juga aku ikut kayak kumpulan kayak gitu tentang penjelasan 25 SKP, ikut pelatihan dan lainnya, jadi aku ngerti gitu. Walaupun nggak sepenuhnya yang aku omongin benar gitu ya, kalau misalkan kamu percaya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi aku cuman hanya ngasih tahu ke kalian apa yang aku ketahui gitu. Jadi saran aku jangan pernah mau untuk ikutan kayak gini. Kalau aku pribadi, aku lebih milih aku usaha sendiri, karena kalau misalkan ada apa-apa aku bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan aku itu gitu, daripada harus bayar segitu tahu-tahu udah jadi terus ada sesuatu kita kan nggak bisa karena yang ngerjainnya orang lain. Dari bla bla bla, Kak, kalau kerja 2 tahun dan 3 tahun yang nggak kerja, apa itu masih bisa perpanjangan STR dan ngumpulin SKP? Jawabannya adalah bisa nggak bisa. Karena kalau cuman 2 tahun, itu menurut aku nggak cukup. Kalau misalkan 2 tahun gitu, kalau misalnya kalian hanya cuman mengandalkan pelayanan klinis aja, itu nggak cukup. Jadi contoh misalkan dalam setahun itu kalian dapat 100 ANC, terus dapat lagi 12 INC, 12 PNC juga, itu kan cuma 3 SKP. Ditambah lagi kayak misalkan seminar kalian punya kayak misalkan punya 7, baru dapat 10 SKP. Kalau misalkan kalian nggak cukup mencukupi ya, kalau cek syarat Sunda mah wayahna gitu, kalian harus ikut magang dulu atau misal ikut seminar lagi atau misalkan nyari poin SKP yang lainnya gitu. Kalau menurut aku sih ya pribadi, kalau cuma 2 tahun itu aku rasa sih nggak cukup gitu. Kak, gimana kalau misalkan nggak ada sertifikat seminar, apakah masih bisa? Disebut bisa nggak bisa sih gimana ya, sebenarnya sih kalau aku nyaraninnya itu kalian punya sertifikat seminar. Aku nyaranin begitu ya. Sekarang kan banyak banget tuh webinar itu yang ber-SKP IB, lumayan kan, kalian cuma modal kuota gitu, kalian bisa dapetin 2 SKP gitu kan, lumayan tuh. Nah, kalian harus kejar aja tuh mumpung lagi pandemi gitu kayak gini. Jadi kejar aja si webinar itu kan ada sertifikat IB-nya. Jadi itu bisa dipakai. Kalau menurut aku sertifikat seminar itu ngebantu
biar nggak terlalu berat gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian cuman bisa, kan maksimal si pelayanan klinis itu 15 SKP. Nah, tanpa minimal itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa mencapai si 15 SKP klinis, misalkan kalian cuma dapat 12, itu bisa dibantu SKP yang kurangnya itu dari sertifikat seminar. Terus balik lagi ke yang tadi, tetap ingat pelatihan MU dan klinis itu wajib ya. Jadi kan itu udah 4 SKP tuh. Nah, yang kurang-kurangnya itu bisa diisi sama sertifikat seminar. Jadi menurut aku sertifikat seminar ini ngebantu kalian untuk memenuhi si 25 SKP ini gitu. Aku saranin sih untuk punya ya. Kan sekarang gampang tuh ada webinar gitu, jadi nggak harus datang ke sana. Nah, manfaatin itu karena kan hanya bermodal kuota, daripada kalian rebahan terus. Jadi mending ikutan webinar yang bermanfaat dan bersertifikat IB juga ya. Yang pasti ada nomor SKP IB-nya juga. Tuh, kalau misalkan kalian masih nggak jelas juga, kalian bisa tonton perhitungan SKP-nya. Contoh hitungan SKP dari aku di video ini. Kalau misalkan kalian masih pusing juga, kalau misalkan kalian nggak tahu tentang pelatihan MU, kalian juga bisa nonton di video ini. Gitu. Kamu tanya, kalau satu SKP itu berapa ANC yang dibutuhkan? Ini aku udah bahas ya, aku udah bahas semuanya di video ini. Ini tuh penjelasan di sini tuh aku udah berbusa, aku ngejelasin ke kalian. Udah banyak banget di video itu, jadi kalian nonton aja di video itu lengkap banget. Kebanyakan sih yang nanyanya itu, kalau mau jelas dan misalkan kalian mau tahu berapa ANC, INC, PNC untuk satu SKP, kalian bisa tonton video aku di sini. Oke. Gimana kalau misalkan sekarang nggak kerja, say? Nah, ini aku bingung juga ngejawabin yang kayak gini tuh. Kadang aku kan nggak ngejawab kalian tuh, aku bingung ngejawabnya karena gimana ya, kan nilai SKP itu rata-rata kalian tuh harus bekerja gitu intinya, kayak misal baksos, ngedosenin, terus pelayanan ANC, INC, BBL dan lain-lain, terus sertifikat seminar juga kan kalian itu harus bergerak kerja gitu. Jadi nggak bisa cukup hanya sertifikat seminar aja, sertifikat seminar juga kan dibatas, ada batas minimalnya. Jadi si 25 SKP ini nggak cuma bisa dipenuhi oleh sertifikat seminar gitu. Jadi untuk yang nggak kerja, aku saranin kalian buat magang deh untuk sementara, atau misalkan kalau misalkan kalian bingung juga, kalian tanya aja deh ke kantor IB masing-masing daerahnya ya, karena aku juga bingung ngejawabnya kan. Si poin-poin SKP ini rata-rata itu gitu kalian pekerjaan kalian, jadi gimana ya, yang mau perpanjang ya harus memenuhi itu gitu. Jadi ya bingung aku juga harus gimana gitu. Bukannya aku nggak mau jawab, tapi aku bingung. Jadi baiknya kalian nanya aja deh ke kantor IB masing-masing. Oke? Semangat! Kalau mau tanya, misalkan aku di ruang NIPAS, berapa SKP dalam 1 tahun yang bisa aku dapetin? Nah, kalau ini, kalau misalkan kalian di ruang NIPAS, kerjanya kayak di RS kali ya, kalau kayak gini. Kan kalau di puskesmas itu kita bisa kerja dari mulai ANC, INC, PNC, dan BBL. Kalau RS kan ruangannya kadang dipecah-pecah ya, jadi ada yang di PK, ada yang NIPAS gitu. Kalau untuk ini kalian bisa kumpulin NIPASnya itu kan per 12 orang itu 1 SKP. Jadi kalau misalkan kalian ngedapetinnya lebih dari 12, kalian bisa bagi-bagi tuh untuk kayak misalkan 1 tahun itu kan 3 atau 5, untuk tahun berikutnya berapa gitu. Bisa sih PNC aja gitu, tapi BBL-nya juga kan bisa dimasukin gitu. Kalau dalam 1 tahun misalkan kalian ngedapetin lebih dari 12 orang, itu berarti kalian bisa dapetin beberapa SKP gitu. Kalau misalkan kalian mau lebih jelasnya lagi, kalian nonton aja di video aku yang ini. Aku kan selalu ingetin ke kalian, tonton video terbaru aku tentang contoh cara menghitung SKP. Jadi biar kalian nggak nanya lagi ke aku udah jelasin semuanya di situ gitu. Jadi kalian nonton aja ya video ini. Aku udah cantumin di sini nih iCard-nya. Jadi kalian tinggal klik aja. Bukunya beli di mana? Kalau untuk buku, untuk cohort itu sekarang banyak banget di online shop juga yang jualan cohort-cohort. Kayak misalnya di Shopee, di Lazada dan lain-lainnya itu banyak banget yang jual. Termasuk di all shop yang kayak di Instagram, di mana di Facebook itu ada yang jual. Kalau misalkan aku sendiri, aku belinya dari kantor IB. Jadi aku dapetnya dari situ. Kalau misalkan kalian mau yang instan-instan, di online shop juga banyak untuk cohort-cohort seperti itu gitu. Kalau misalkan buku-buku, ya buku-buku undang-undang kayak gitu juga aku lihat sih di Shopee ada. Kalau misalkan nggak ada ya berarti kalian cari aja ke, mudah-mudahan sih ada. Kalau di toko buku sih nggak tahu ya, karena aku belum beli di toko buku. Aku selalu belinya dari kantor IB gitu. Ya tanyain aja ke kantor IB masing-masing kalian, ada nggak buku
kayak undang-undang terbaru, kayak misalnya gitu kayak SOP kayak gitu, dan buku-buku kayak perundangan dan lain peraturan kayak gitulah gitu. Kalau kohort sih gampang nyarinya, di Shopee juga banyak ya. Jadi yang nanyain lagi bukunya beli di mana, di Allshop juga banyak. Kalau nanyain logbook lagi, logbook itu dapetnya pelatihan MU, jadi nggak bisa sembarangan dibeli. Oke. Kak, untuk kohort ini sama nggak kayak kohort RS? Sama sayang, sama aja, karena kemarin temen aku yang di RS juga pakainya kohort kayak gitu. Jadi kohort itu kan ada macam-macam tuh, ada kohort yang zaman dahulu, ada juga yang terbaru kayak yang kemarin aku kasih lihat kalian yang warna-warni itu. Nah, yang teman-teman aku kemarin kerja di RS, mereka juga pakainya kohort itu, jadi sama aja. Oke, mau nanya Kak, nulis kegiatan sehari-hari untuk SKP pelayanan itu harus di logbook? Sebenarnya itu nulis di logbook itu ketika kalian udah punya logbook ya. Kalau misalkan kalian udah pelatihan MU, udah punya logbook ya kalian tulis di situ. Kalau misalkan belum, sambil nunggu ya kalian tulisnya di kohort itu. Jadi kohort itu bentuknya kayak register kita sehari-hari, kayak misalnya yang udah kerja nih ya. Kayak misalnya kita sehari-hari nulis nih siapa aja yang diperiksa, hasil pemeriksaannya apa aja gitu. Jadi itu mah untuk kita sendiri, kan itu untuk di tempat kerja kita. Nah, kita nulis untuk kita sendiri gitu. Jadi selama menunggu kalian punya logbook, kalian boleh nulis dulu di kohort, karena kan kohort itu juga kalau di daerah aku ya, kalau di daerah aku itu dikumpulin fotokopinya sebagai bukti kalau kita ngerjain si SKP itu gitu. Kalau terlambat pengurusan itu gimana ya? Nah, kalau misalkan kalian yang misalkan habisnya 2017 dan belum perpanjangan di tahun 2020, kalian masih bisa ngejar tuh si SKP-nya. Kalian mundur aja, ambil tarik data yang 5 tahun ke belakang dari tahun 2017. Ya walaupun kalian perpanjangan tahun 2020, setelah aku sih kemarin yang temen aku yang telat perpanjangan itu dia masih bisa, cuman untuk sistemnya aku kurang tahu. Jadi untuk sistemnya lebih baik kalian tanya aja ke kantor IB, ke kantor IB daerah kalian masing-masing. Jadi untuk yang telat-telat, ayo perpanjangan STR biar kalian jadi bidannya itu legalitasnya itu resmi, gak abal-abal gitu. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu yang ditanyain via YouTube atau Instagram gitu ya. Yang banyak banget. Sebenarnya masih banyak sih yang DM aku, tapi sebagian udah aku jawab. Nah, ini itu yang belum sempat aku jawabin, dan ada juga yang nggak aku jawab karena aku bingung harus ngejawab apa gitu. Terus ada juga yang nggak aku jawab karena udah beberapa kali banget aku bahas ini sama orang-orang gitu ya, sama yang nge-DM aku. Jadi ya udah aku bikinin video ini yang contoh cara hitung buat kalian yang masih belum ngerti gitu. Kebanyakan sih nanya ini itu tentang cara pemenuhan si 25 SKP ini gitu, dan yang nanyain gimana yang nggak kerja itu pemenuhannya gitu. Nah, tadi aku udah jelasin ya di pertanyaan masing-masing, jadi kalian tonton aja deh video ini dari awal sampai habis. Oke, segitu dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, terima kasih banyak buat kalian udah dukung aku, udah subscribe aku. Terima kasih banyak. Untuk beberapa minggu ini aku bisa memenuhi 1000 subscriber. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa juga memenuhi 4000 jam tayang. Bantu. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau misalkan kalian pengen request aku bikin video tentang apa, kalian boleh DM Instagram aku di sini, atau misalkan komen di YouTube juga boleh. Dan bisa juga kalian email ke aku, emailnya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah dukung aku sampai 1000 subscribe ini. Semoga video yang aku kasih ini bermanfaat dan ngasih pengalaman buat kalian. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. 목소리 머리를 빗는 이 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리